Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 793.793 dengan cepat menumbuhkan buah benang emas. Saat mata air yang dan mata air yin meninggalkan api es sumur yin yang, mereka bertabrakan di dalam bola cahaya dan memancarkan kabut dalam jumlah besar. Namun, kabut itu tidak bisa lepas dari bola cahaya. Binatang pencari harta karun dengan cepat mengangkat bola cahaya dan berjalan kembali ke ramuan obat dengan daun 4 kelopak sebelum menutup tangannya. Saat binatang pencari harta karun menutup tangannya, kabut di dalam bola cahaya mulai menyusut. Di bagian bawah bola cahaya, setetes cairan putih susu perlahan terbentuk dan menetes ke bawah. Tetesan cairan itu mendarat dengan lembut di ramuan daun 4 kelopak. Lan Xuanyu, Erming, dan Qianlei telah menyaksikan binatang pencari harta karun melakukan tindakan ini. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah ramuan daun 4 kelopak memiliki kehidupannya sendiri dan bergetar hebat. Pada saat berikutnya, ramuan daun 4 kelopak itu mulai bergetar sedikit. Rerumputan yang semula tampak biasa-biasa saja menjadi transparan, dan daun-daun itu kemudian terentang dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setetes cairan putih susu jatuh dan ramuan daun 4 kelopak tumbuh lebih cepat. Rumput yang awalnya memiliki 4 kelopak secara bertahap menumbuhkan kelopak ke-5, ke-6, dan ke-7. Meskipun Lan Xuanyu tidak terlalu berpengetahuan tentang harta surga dan bumi, sebagai penerus sekolah kehidupan yang memiliki kedekatan dengan energi kehidupan, dia sangat peka terhadapnya. Dia jelas bisa merasakan bahwa energi kehidupan ramuan biasa ini meningkat gila-gilaan. Pada permukaan daunnya terdapat benang merah pada setiap daunnya. Warnanya merah cerah seperti darah dan segera membuat ramuan itu terlihat berbeda dari yang lain. Setetes cairan putih susu jatuh. Kecepatan pertumbuhan ramuan meningkat sekali lagi. Tingginya awalnya hanya 5 inci tetapi hanya dalam waktu singkat, tingginya mencapai 2 kaki. Di bawah penerangan dari banyak daun 7 kelopak, buah kecil secara bertahap terbentuk di batang utama di tengah dan mulai terbentuk. Bola cahaya di tangan Tracer Seeking Beast sudah mengering dan tidak ada lagi cairan putih susu yang menetes. Aura Tracer Seeking Beast telah jelas melemah dan bahkan wajahnya berubah sedikit pucat. Buahnya baru berhenti tumbuh saat ukurannya sebesar kepalan tangan. Apa yang muncul di depan mata semua orang adalah buah vermilion dengan 7 benang emas di permukaannya. Itu memancarkan aroma yang samar dan jelas bukan buah biasa. Tangan Tracer Seeking Beast memancarkan cahaya putih redup saat dengan hati-hati memetik buahnya. Itu berbalik dan berlari ke Lan Xuanyu dan mengangkat buah di atas kepalanya. "Tuan, tolong gunakan itu." Lan Xuanyu mengambil buah itu dan merasakannya hangat dan lembut di tangannya. Suhunya lebih tinggi dari suhu tubuhnya, dan dia mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa ini?" Binatang pencari harta karun berkata dengan bangga, "Ini adalah buah benang emas, juga dikenal sebagai buah spiritual 7 kelopak. Itu dapat memperkuat fondasi dan tubuh seseorang, dan paling cocok untuk mengobati luka dalam bagi mereka yang terluka pada sumbernya. Pada saat yang sama, itu dapat memilah pembuluh darah dan menutrisi meridian. Sayang sekali bahwa sumur es api yin yang di sini adalah buatan manusia dan bukan mata air dewa yang sesungguhnya. Kalau tidak, saya mungkin bisa memelihara buah spiritual 9 kelopak dan bisa dianggap sebagai harta surga dan bumi." Erming datang saat ini. Dia menyembunyikan keterkejutan di hatinya dan bertanya, "Berapa umur buah spiritual 7 kelopak ini?" Binatang pemburu harta karun menjawab dengan jijik, "Ini tidak bisa dianggap sebagai harta langit dan bumi di mataku, itu hanya buah untuk dimakan tuanku." Mengenai usia, apa yang kalian ketahui tentang harta surga dan bumi? Yang terpenting adalah kedewasaan mereka. Harta surga dan bumi yang berbeda memiliki kematangan yang berbeda tergantung pada usianya. Waktu terbaik untuk memanennya adalah ketika mereka akan melahirkan kecerdasan tetapi belum melakukannya. Itu karena begitu mereka mengembangkan kecerdasan, mereka menjadi bentuk kehidupan yang benar-benar cerdas. Jika dicabut dengan paksa, Anda harus menghadapi karma. Menurut aturan alam ilahi, buah spiritual semacam itu sudah bisa diolah sendiri dan dengan demikian tidak bisa lagi dikonsumsi sebagai harta langit dan bumi. Di dunia manusia, itu bisa dianggap sebagai soul beast. Erming berkata dengan ragu, "Ketika harta surga dan bumi tumbuh hingga 10.000 tahun, itu mungkin untuk mendapatkan perasaan. Setelah mencapai 100.000 tahun, itu akan benar-benar memiliki efek yang kuat."
Bukankah itu berarti harta langit dan bumi 100.000 tahun tidak dapat dikonsumsi? Petik 2. Ekspresi Tracer Seeking Beast menjadi lebih menghina. Apa yang Anda tahu? Pertama-tama, tidak semua ramuan spiritual bisa mendapatkan perasaan. Tapi itu tidak berarti ramuan spiritual ini tidak baik. Sebaliknya, ramuan spiritual yang tidak bisa melahirkan kecerdasan ini lebih bermanfaat untuk menyehatkan tubuh. Lagi pula, semua nutrisinya ada di tubuhnya sendiri dan tidak harus digunakan untuk berevolusi ke arah lain. Selain itu, dengan adanya saya, tidak masalah jika ramuan spiritual tidak dapat memperoleh perasaan. Apalagi 10.000 tahun, bahkan jika usianya ratusan ribu tahun, selama saya tidak membiarkannya mendapatkan perasaan, pasti tidak akan. Jika tidak, menurut Anda mengapa saya bertugas merawat tumbuhan abadi di alam ilahi? Menurut Anda mengapa ada mata air dewa dan energi spiritual abadi di alam ilahi? Bukankah sangat mudah bagi tumbuhan abadi untuk mengembangkan kecerdasan? Tetapi jika semua ramuan abadi mengembangkan kecerdasan, apa yang bisa digunakan para dewa untuk memelihara dan mengolah di alam ilahi? Alam dewa tidak akan mampu menampung begitu banyak dewa. Saya mengatakan bahwa Anda bodoh, tetapi jangan menganggapnya buruk karena itu adalah kebenaran. Ermin tidak terganggu oleh nada suara Tracer Seeking Beast. Sebaliknya, dia tersenyum lebar dan berkata, "Guru harta benar, saya memang tidak berpengalaman dalam aspek ini. Lalu bisakah kamu mengolah semua harta langit dan bumi di sini sampai mencapai kedewasaan?" Lan Xuanyu berdiri di samping dan sedikit terdiam. Senior Erming ini tampaknya tidak sejujur kelihatannya. Binatang pencari harta karun ini benar-benar bisa menumbuhkan ramuan abadi, dan dia bahkan menggunakan gelar kehormatan. Binatang pencari harta karun mengabaikannya dan berkata, "Tidak, bukankah kamu mengatakan bahwa aku penipu? Apa yang diketahui penipu tentang tumbuhan abadi?" Ermin terkekeh. "Tidak ada penipu di sini, hanya Tracer Master. Jika Anda memiliki permintaan, Anda dapat meminta harta karun." Binatang itu memutar matanya dan menatap Lan Xuanyu. "Tuan, apakah Anda ingin membantunya?" Lan Xuanyu memandang Erming dan berkata, "Senior, aku melihat aura Tracer Master melemah setelah mendapatkan ramuan spiritual semacam itu. Saya khawatir tidak ada cara untuk merawat terlalu banyak senjata." Plop, binatang pencari harta karun berlutut dan memberi Lan Xuanyu buah itu. Tuan, jangan panggil saya Tuan Harta Karun, saya tidak tahan. Panggil saja aku Little Trea." Lan Xuanyu agak tidak berdaya. Dia mengulurkan tangannya dan menariknya dari tanah, lalu menyerahkan buah benang emas di tangannya. "Kamu sepertinya sedikit lemah, makanlah." Binatang pencari harta karun menggelengkan kepalanya. Kamu makan. Saya di sisi Anda dan dapat menyerap aura garis keturunan Anda. Anda memakannya untuk mengisi kembali energi Anda, dan saya secara alami akan menyerap kelebihan energi, jadi Anda memakannya sama dengan saya memakannya. Tidak apa-apa jika Anda makan lebih banyak. Dengan saya memediasi efek obat dari ramuan spiritual ini, saya jamin itu hanya akan bermanfaat bagi tubuh Anda. Saya dapat membantu Anda menyerap apa yang orang biasa tidak bisa. Qian Lei terus menatap binatang pemburu harta karun. Setelah mendengar kata-katanya, dia berkata, "Kamu bahkan dapat membantu menyerap energi." Dia sedikit menyesal sekarang, seolah-olah binatang pencari harta karun ini benar-benar sangat berguna saat memutar matanya ke arahnya. "Jika kamu tidak tahu, pergilah ke samping. Bukankah kau tidak menyukaiku?" Tidak, kapan aku tidak menyukai Tracer Master?" "Siapa itu?" Qian Lei tersenyum meminta maaf. "Guru harta karun, saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai." "Tidak perlu mengatakan itu, aku memanfaatkanmu. Bahkan jika aku mengikutimu, aku akan bisa keluar sendiri. Saya tidak bisa mengikuti orang lain selain Tuan saya, jadi Anda tidak perlu menyesalinya." Binatang pencari harta karun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan jijik. "Ayo turun ke bisnis, pergi ke samping." Erming menarik Qian Lei ke samping dan berjongkok di depan binatang pencari harta karun. "Tracer Master, cairan putih susu apa yang baru saja kamu buat?" Dia dan Daming sangat jelas tentang proses membangun sumur api es Yin Yang, jadi mereka secara alami sangat akrab dengan tempat ini. Namun, mereka tidak pernah membuat mata air di sini terlihat seperti cairan putih susu. Jelas bahwa mata air di sumur es api Yin yang telah mengubah dan memelihara ramuan spiritual, memungkinkan buah benang emas tumbuh. Solen 4 Chapter 794 Penempaan tubuh emas api es. Binatang pencari harta karun berkata, "Tidak apa-apa bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa melakukannya. Bahkan di alam dewa,
Sumur api es yin yang juga dikenal sebagai mata air dewa, salah satu dari 3 jenis mata air dewa. Mata air yang membara dan mata air glasial yin saling berhubungan secara harmonis. Namun, hal yang paling berharga bukanlah tentang kedua jenis mata air ini, melainkan jenis aura ekstrim yang dikandung keduanya. Hanya satu jenis yang sebenarnya berbahaya bagi harta langit dan bumi manapun. Tetapi mengapa ketika kedua jenis mata air ini bersama-sama, itu akan bermanfaat bagi harta langit dan bumi? Sudahkah Anda mempertimbangkan pertanyaan ini? Izinkan saya memberitahu Anda, alasannya sangat sederhana. Ketika kedua jenis mata air ini digabungkan, ia menghasilkan jenis air yang aneh, air kekacauan. Ini adalah mata air dewa terbaik kedua setelah Granis Water. Tentu saja kalian tidak akan bisa menghasilkan Chaos Water, tetapi selama Anda mempertahankan keseimbangan yin dan yang, sumur api es yin yang secara otomatis akan memancarkan aura kekacauan yang samar. Dengan energi spiritual kekacauan ini, harta surga dan bumi di sekitarnya akan tumbuh lebih cepat. Mereka akan memiliki efek yang lebih baik daripada harta langit dan bumi biasa yang tumbuh dengan sendirinya. Coba pikirkan, dari fakta bahwa tidak ada sehelai rumput pun di sekitar mata air yin dan mata air yang, Anda akan tahu bahwa saya benar. Energi spiritual chaos ini dibentuk oleh percampuran energi yin dan yang. Sangat disayangkan bahwa ini adalah sumur es api yin yang buatan manusia dan tidak mendapat dukungan dari sumber kehidupan, sehingga tidak dapat menghasilkan air kekacauan yang nyata dan secara alami tidak dapat mengolah ramuan abadi yang benar-benar memiliki spiritual abadi. Energi. Namun meski begitu, sedikit energi kekacauan bisa lahir di sini. Beberapa tetes tadi adalah chaos water yang saya buat. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali, kurasa. Tidak apa-apa untuk memelihara buah-buahan biasa. Kata-kata binatang pencari harta karun mengejutkan Erming, Lan Xuanyu, dan Qian Lei. Mereka merasa seperti telah membuka mata mereka. Hal-hal ini tidak dicatat dalam sejarah umat manusia. Erming bertanya dengan cemas, kalau begitu bisakah kamu memproduksi masal Chaos Aura yang baru saja kamu buat? Binatang pencari harta karun memutar matanya dan berkata, hal baik apa yang kamu pikirkan? Jika Anda ingin menghasilkan Chaos Aura, Anda perlu mengontrol dan melucutinya dengan Divine Sense Anda. Bahkan di alam ilahi, hanya saya yang mampu melakukannya. Kalau tidak, menurut Anda bagaimana saya bisa menjadi penanggung jawab semua tumbuhan abadi dan persemaian? Saya harus memiliki kendali yang sangat kuat atas Divine Sense saya dan pemahaman yang sangat tinggi tentang keseimbangan antara yin dan yang. Meskipun Anda baru saja melangkah ke ambang peringkat dewa, Divine Sense Anda terlalu kasar dan tidak mungkin bagi saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Bahkan saya, Treasure Master, akan menggunakan banyak Divine Sense saya untuk menghasilkan sedikit Chaos Aura. Jika saya menggunakan terlalu banyak, saya habis. Jika saya berada di puncak saya, ini tidak akan menjadi masalah. Saya dapat menghasilkan sebanyak yang saya inginkan karena saya memiliki aura abadi di sekitarnya untuk mengisi kembali Divine Sense saya. Tapi dari mana datangnya aura abadi di dunia ini? Kecuali jika Anda dapat menemukan sumur es api yin yang asli dan membiarkan saya menanam buah abadi untuk menyehatkan tubuh saya, barulah itu dapat beredar. Api es yin yang buatan manusia Anda merawat sesuatu yang dapat mengisi kembali perasaan dewa saya, tetapi saya menggunakan cukup banyak. Secara total, saya hanya mendapat sedikit surplus. Juga, mengapa saya harus merawat mereka untuk Anda? Mustahil. Tapi aku menghabiskannya sedikit. Secara total, saya hanya mendapat sedikit surplus. Juga, mengapa saya harus merawat mereka untuk Anda? Mustahil. Tapi aku menghabiskannya sedikit. Secara total, saya hanya mendapat sedikit surplus. Juga, mengapa saya harus merawat mereka untuk Anda? Mustahil. Erming menyipitkan matanya dan berkata, kamu mengatakan bahwa jika kamu memiliki sumur api es yin yang asli, kamu akan dapat menumbuhkan buah abadi dengan energi spiritual abadi dan bahkan dapat membentuk siklus dan memeliharanya di skala besar. Binatang pencari harta karun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menjamin itu. Itu tergantung pada tingkat apa yang dapat dicapai oleh energi spiritual kekacauan sumur es api yin yang. Jika levelnya cukup tinggi, itu mungkin. Tapi selama itu adalah sumur es api yin yang asli, membudidayakan beberapa buah abadi masih memungkinkan. Erming berdiri dan berkata, karena kamu tahu penggunaan Ice Fire Yin yang well, kamu secara alami tahu bagaimana melakukan Ice Fire Golden Body Tempering. Saya awalnya ingin Xuanyu berkultivasi di sini dan memperkuat fisiknya untuk menanggung kekuatan garis keturunannya. Apa yang Anda sarankan? Mata Treasure Seeking Beast berbinar dan berkata, tentu saja, ini bagus. Dengan saya di sekitar,
saya dapat membantu guru menengahi konflik yang terjadi selama kultivasi. Tuan tidak akan berada dalam bahaya. Hal terpenting dalam proses Ice Fire Golden Body Tempering adalah menemukan titik keseimbangan. Tempat ini memang cocok untuk guru kultivasi, tapi sayang ini bukan sumber es dan api yin yang sebenarnya. Akan lebih baik lagi jika itu adalah sumur api es yin yang asli. Tapi bagaimanapun juga, tempat ini memang membantu. Kalau begitu mari kita mulai. Jika Anda ingin membiarkan Suanyu memakan harta langit dan bumi di sini, saya tidak keberatan. Tetapi jika Anda memberinya satu, Anda perlu menumbuhkan yang lain dan meninggalkannya untuk kami. Mata besar The Tracer Seeking Beast berguling-guling saat mendengus. Saya dengan enggan akan setuju. Tuan, makan buah benang emas dulu, lalu saya akan membimbing Anda ke sumur api es yin yang untuk berkultivasi. Lan Suanyu tidak ragu-ragu dan dengan lembut menggigit kulit buah benang emas. Jus manis segera mengalir ke mulutnya, dan hanya dengan satu tarikan napas, dia menelan semua jus buah itu. Pada saat berikutnya, Lan Suanyu merasakan energi yang membakar di perut bagian bawahnya. Dalam sekejap, seluruh darah di tubuhnya serasa terbakar. Kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya meningkat dan lapisan merah muncul di kulitnya. Buah yang dipelihara oleh Tracer Seeking Beast memang berbeda. Binatang pencari harta karun melompat dan bergabung kembali ke dalam tubuh Lan Suanyu. Pada saat berikutnya, Lan Suanyu merasakan sensasi dingin menyebar dari laut spiritualnya. Panas tak tertahankan yang dia rasakan barusan segera berkurang dan dia tidak lagi merasa meridiannya mendidih dan akan meledak. Qianlei benar, binatang pencari harta karun ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menyerap energi. Dengan pikiran, fluktuasi spiritual Tracer Seeking Beast datang. Lan Suanyu tidak berani ragu dan dengan cepat berjalan ke depan sumur api es yin yang. Dia melompat ke udara dan melompat ke mata air. Cahaya putih samar terpancar dari dahinya dan membentuk selaput tipis di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan sisik emas muncul dari tangan kanannya. Sisik perak muncul dari tangan kirinya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi setengah emas dan setengah perak. Di dadanya, 7 sisik naga pelangi memancarkan cahaya terang. Lan Suanyu memasuki air dan menghilang ke sumur api es yin yang. Qianlei mengedipkan matanya dan menatap Erming dengan menyedihkan. Senior, bagaimana denganku? Erming sedang memikirkan sesuatu ketika dia mendengar ini dan berkata, pergilah bermain sendiri. Ada yang harus saya lakukan dulu, kita akan bicara nanti. Dengan mengatakan itu, dia melompat ke udara dan menghilang dalam sekejap. Mulut Qianlei berkedut. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar tidak nyaman tinggal di sini. Panas dan dingin, tapi aura kehidupan sangat kuat. Dia merasakan reaksi positif Fatih Jin terhadapnya dan memutuskan untuk tidak pergi. Dia duduk di tempat. Seketika Lan Suanyu melompat ke sumur api es yin yang, dua sensasi berbeda memasuki tubuhnya dan dia mulai bermeditasi. Satu sisi tubuhnya terbakar oleh suhu tinggi dan separuh tubuhnya yang lain tampak membeku. Rasa sakit yang hebat membuatnya mengerang. Dia curiga jika bukan karena perlindungan sisik naga emas dan perak, dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Pada saat itulah 7 sisik dewa naga di dadanya bersinar terang dan pusaran garis keturunan di tubuhnya mulai berputar dengan hebat. Lan Suanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa ada energi di anggota tubuh dan tulangnya yang dia tidak tahu tentang melonjak ke pusaran garis keturunan, menyebabkan aura pusaran garis keturunan meningkat pesat. Tuan, tenangkan hatimu dan fokus. Suara Tracer Hunting Beast bergema. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan menahan keinginan untuk menyerang. Dia memutar pusaran garis keturunan dengan sekuat tenaga untuk menahan aura es dan api. Aura garis keturunannya beredar ke seluruh tubuhnya dan membalikkan aliran kekuatan jiwanya. Meridiannya yang terbakar secara bertahap akan pulih dari dampak aura garis keturunan, dan begitu pula meridiannya yang membeku. Kekuatan garis keturunan melindungi semua meridian Lan Suanyu dan menahan aura dingin dan panas ekstrim yang mengalir ke tubuhnya. Solen 4 Chapter 795 Temperatur tubuh air kekacauan. Proses ini mungkin terdengar sederhana, namun nyatanya, Lan Suanyu menderita rasa sakit yang luar biasa setiap kali dia dibakar, dibekukan, dan disembuhkan. Pakaiannya sudah lama berubah menjadi debu, dan bahkan rambutnya pun sama. Bahkan warna sisik naga emas dan peraknya terus berubah. Lan Suanyu awalnya berpikir bahwa binatang pencari harta karun akan mencampurkan energi dari sumur api es yin yang ke dalam chaos aura dari sebelumnya untuk memelihara tubuhnya, tetapi binatang pencari harta karun tampaknya telah terdiam.
Setelah mengatakan itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak melakukan apapun untuk membantunya. Lan Xuanyu mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, tetapi rasa sakit di tubuhnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa tenang begitu saja. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya pada dasarnya tidak berguna. Kekuatan jiwanya sama sekali tidak mampu menahan dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim. Melindungi tubuhnya terutama mengandalkan kekuatan garis keturunannya untuk menggerakkan kekuatan jiwanya untuk menyelaraskan serangan es dan api dan mengurangi kerusakan pada tubuhnya. Lan Xuanyu terlalu kesakitan. Dia menahan serangan bolak-balik dari elemen air dan api, dan setiap bagian tubuhnya terasa sakit. Kekuatan garis keturunannya terkuras dengan sangat cepat, dan cahaya pelangi di inti pusaran garis keturunannya melemah. Saat rasa sakit semakin kuat, tubuh Lan Xuanyu mulai mati rasa. Ini adalah hasil dari mekanisme perlindungan diri tubuhnya saat dia terlalu kesakitan. Kecepatan peredarannya juga mulai berkurang, dan energi yang dibawa oleh buah benang emas sepertinya hampir habis. Tepat ketika Lan Xuanyu merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hendak menyerang sementara dia masih bisa mengendalikan tubuhnya, laut spiritualnya tiba-tiba bergerak dan binatang pencari harta karun tampaknya telah mengebor keluar dari antara alisnya. Lan Xuanyu merasa mata air es api sumur yin yang di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar. Sumur api es yin yang tidak dalam dan hanya sekitar 3 meter dalamnya sementara dia duduk bersila di dasar sumur api es yin yang. Pada saat ini, mata air di sekitarnya berputar di sekitar tubuhnya. Air biru dan merah berputar di sekelilingnya dan aliran udara putih samar muncul. Binatang pencari harta karun melayang di depannya dan melambaikan tangannya seperti orkestra musik yang memerintah mata air. Tuan, jika Anda mempercayai saya, beri saya setetes esens kehidupan tingkat dewa yang diberikan oleh kedua orang itu kepada Anda. Suara lemah The Tracer Seeking Beast bergema. Lan Xuanyu kemudian menyadari bahwa tubuh Tracer Seeking Beast bergetar hebat dan bahkan menjadi agak transparan. Baiklah, Lan Xuanyu tidak ragu dan segera mengeluarkan botol porselen kecil dari Ring of Fate. Hanya tindakan sederhana ini menyebabkan dia merasakan sakit yang merobek seluruh tubuhnya. Dia membuka botol dengan susah payah dan mengocoknya dengan lembut, menyebabkan setetes cairan hijau giok terbang keluar. Saat tetesan cairan ini keluar, Lan Xuanyu merasakan aura segar dan bersih mengelilinginya. Hanya merasakan auranya sudah cukup untuk mengurangi rasa sakit di tubuhnya, seolah semuanya menjadi lebih baik. Sungguh energi kehidupan yang kuat. Pada saat berikutnya, binatang pencari harta karun berbalik dan membuka mulutnya, menyedot setetes cairan hijau giok ke dalam mulutnya. Ledakan. Cahaya hijau giok keluar dari tubuhnya, dan pada saat ini, mata air yang dan mata air yin di sekitarnya membeku. Tubuh binatang pencari harta karun memancarkan kehendak spiritual yang sangat kuat, dan kehendak spiritual ini tampaknya terhubung dengan Lan Xuan sendiri. Meskipun matanya tidak bisa melihat apa-apa, pada saat ini, jangkauan persepsinya tampaknya mencapai 1000 meter atau bahkan 10.000 meter. Tubuh Tracer Seeking Beast menjadi jernih, dan kelemahan serta keputusasaan dari sebelumnya tersapu bersih. Lampu hijau giok surut, dan pada saat berikutnya, cahaya putih menyala keluar dari tubuhnya. Mata air yang merah dan mata air yin biru mulai berputar dengan keras sekali lagi, dan kali ini, binatang pencari harta karun dapat mengendalikan mereka semudah tangan dan jarinya. Di bawah kaki Tracer Seeking Beast, lingkaran cahaya putih samar muncul. Di dalam lingkaran cahaya, tampaknya ada pola padat yang menyerupai semua jenis tanaman, dan sangat rumit. Kabut putih samar mulai muncul dan mengembun di atas kepala Lan Xuanyu. Setelah itu, tetesan cairan putih susu jatuh dari langit seperti gerimis ringan dan mendarat di tubuh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tahu bahwa ini adalah cairan yang dituangkan oleh binatang pencari harta karun ke buah benang emas. Saat sisik di tubuhnya bersentuhan dengan cairan, mereka langsung menyala. Sama seperti ketika dia menggunakan tubuh naga emas tiran, dia dengan rakus menyerap cairan dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Setelah cairan dingin memasuki tubuhnya, rasa sakit yang hebat di meridiannya menghilang dan dia malah merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi hidupnya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tanpa menunggu pengingat dari Tracer Seeking Beast, Lan Xuanyu menutup matanya dan dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Dia mengendalikan kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan untuk menyerap energi kehidupan untuk mengisi kembali energinya sendiri. Konsumsi sebelumnya dengan cepat terisi kembali, dan rasa sakit di meridiannya juga menghilang. Seolah-olah organ dalamnya telah disesuaikan, dan itu sangat nyaman. Hanya beberapa tetes air kekacauan sudah cukup untuk mematangkan buah benang emas. Pada saat ini,
Chaos Water dalam jumlah yang cukup besar benar-benar digunakan untuk menyehatkan tubuhnya. Energi yang sangat dingin dan hangat di tubuhnya segera surut setelah Chaos Water memasuki tubuhnya. Setelah tubuhnya dibersihkan oleh Chaos Water, luka yang disebabkan oleh dua kekuatan ekstrim es dan api benar-benar sembuh. Dia tahu bahwa tubuhnya telah menjadi lebih kuat. Perasaan nyaman menghilang tanpa suara, dan sensasi terbakar serta dingin yang ekstrim datang lagi. Lan Xuanyu tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan sekali lagi. Tapi kali ini, rasa sakitnya tidak sekuat sebelumnya. Daya tahan tubuhnya terhadap mata air yang dan mata air yin telah meningkat secara signifikan. Lebih jauh lagi, ketika dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim menyerang tubuhnya sekali lagi, Lan Xuanyu menyadari bahwa ada lapisan cahaya yang samar pada tulang dan meridiannya. Meskipun tidak kuat, cahaya ini memberi tubuhnya perlawanan terhadap energi kuat dari sumur api es yin yang. Jadi inilah yang dimaksud dengan Ice Fire Golden Body Tempering. Setelah merasakan perubahan pada tubuhnya, Lan Xuanyu menjadi tenang. Dia juga bisa merasakan bahwa binatang pencari harta karun telah kembali ke laut spiritualnya saat ini. Dengan bantuan setetes Life Essence peringkat dewa itu, aura Tracer Seeking Beast telah jelas berubah dan tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Bahkan setelah kembali ke laut spiritualnya, Lan Xuanyu merasa bahwa kekuatan spiritualnya menjadi lebih kuat. Little Treya, setetes Life Essence sangat efektif untukmu, apakah kamu perlu setetes lagi? Lan Xuanyu bertanya dalam benaknya. Dia bisa merasakan bahwa bahkan jika dia mengkonsumsi Life Essence secara langsung, itu tidak akan seefektif menyerap Chaos Water. Esensi kehidupan akan memperkuat binatang pencari harta karun, memberinya kemampuan untuk menggunakan air kekacauan untuk memperkuatnya, dan energi kehidupan yang dia serap juga dapat membantu binatang pencari harta karun. Ini adalah siklus yang baik dan sangat bermanfaat bagi mereka. Membiarkan binatang pencari harta karun mengkonsumsi Life Essence jelas merupakan pilihan yang baik. Tidak perlu, Tuan, kamu bisa menyimpannya. Benda itu bisa menyelamatkan nyawa. Selain itu, saya hanya membutuhkan satu tetes dan tidak akan banyak berubah bahkan jika saya memiliki satu atau dua tetes lagi. Tetesan ini dapat dianggap telah membangkitkan Divine Sense saya dan menstabilkan tanda-tanda vital saya sehingga saya tidak akan membuang atau kehilangan energi Anda. Jika Anda benar-benar ingin saya kembali ke kondisi puncak saya khawatir Anda harus memberi saya semua energi kehidupan pohon abadi. Saya akan menggantinya dan menjadi sumber kehidupan Douluo Planet. Soul Land 4 Chapter 796. 796 Evolusi Sisik Dewa Naga. Lan Xuanyu diam-diam terkejut. Kekuatan binatang pencari harta karun ini tampaknya telah melampaui imajinasinya. Selanjutnya, setelah pelatihan ini, dia merasa bahwa binatang pencari harta karun sangat membantu kultivasinya. Mengesampingkan segalanya, hanya berdasarkan pengalaman saja, bantuan yang diberikannya bahkan mungkin tidak sebanding dengan dewa binatang di Tian. Kali ini, Lan Xuanyu bertahan lebih lama. Mata air yang dan mata air yin mengandung sejumlah besar energi yang mengandung racun api dan es. Sementara tubuhnya ditempa oleh mereka, tidak dapat dihindari bahwa dia akan diserang oleh api dan racun es. Setiap kali racun api dan es yang menumpuk di tubuhnya begitu banyak sehingga dia tidak tahan lagi, binatang pencari harta karun akan mengambil tindakan dan mengubah mata air yang dan mata air yin di sekitarnya menjadi air kekacauan untuk membersihkan tubuhnya dan menghilangkan rasa sakitnya. Itu bahkan akan mengubah sifat mata air yang dan mata air yin untuk menyehatkan tubuhnya. Setelah beberapa kali mencoba, Lan Xuanyu jelas merasakan perubahan pada fisiknya. Apakah itu otot, meridian, tulang, atau organ dalamnya, ada lapisan tambahan cahaya keemasan yang redup. Itu bukan murni lapisan cahaya keemasan, tapi sebuah kristal yang menyerupai kristal emas. Tubuhnya sepertinya terus berubah, dan saat dia dibersihkan oleh Chaos Water, dia bisa merasakan tingkat hidupnya meningkat secara bertahap. Yang lebih mengejutkannya adalah sisik Dewa Naga di dadanya mulai berubah. Awalnya, hanya ada 7 skala, tetapi dengan baptisan terus-menerus dari sumur api es yin yang dan air kekacauan, jumlahnya berangsur-angsur meningkat. Binatang pencari harta karun mengerutkan bibirnya, berdiri, dan berjalan ke depan. Ketika tiba di tempat di mana mata air yang dan mata air yin terhubung, ia membuka tangannya dan menggerakkan 10 jarinya secara berirama. Cahaya putih samar terpancar dari masing-masing ujung jarinya. Cahaya mengalir dan secara bertahap berkumpul bersama, membentuk bola cahaya putih transparan dengan diameter sekitar 1 ci. Bola cahaya ini tampak agak ilusi. Binatang pencari harta karun dengan hati-hati menempatkan bola cahaya ke mata air yin dan yang. Bola cahaya itu seperti wadah yang mengumpulkan air dari mata air yang dan mata air yin,
dan setelah 5 putaran budidaya, sisik Dewa Naga di dadanya telah berubah menjadi 13 bagian. Perubahan ini berarti bahwa saat Lan Xuanyu menggunakan transformasi Dewa Naga telah meningkat pesat dan kekuatannya juga. Pada saat yang sama, itu juga berarti kekuatan garis keturunannya menjadi lebih kuat. Peningkatan kecepatan ini jauh lebih cepat daripada saat dia berkultivasi secara normal. Benar saja, tempat ini memang hebat. Sumur es api Yin yang ini hanyalah tanah harta karun untuk budidaya. Saat Lan Xuanyu berkultivasi sesuka hatinya, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba datang dari atas. Pada saat berikutnya, tubuhnya ditarik keluar dari sumur api es Yin Yang. Sebuah suara marah bergema, "Apa yang kalian lakukan?" Lan Xuanyu mendarat di tanah di tepi pantai dan membuka matanya dengan bingung. Di depannya adalah Erming, yang memiliki ekspresi marah. Lan Xuanyu menatapnya dengan ragu. "Senior Erming, ada apa?" Erming mengangkat tangannya dan menunjuk ke samping. "Kenapa kamu bertanya padaku? Bukankah seharusnya aku yang bertanya padamu?" Lan Xuanyu melihat ke arah jarinya dan melihat sumur api es Yin Yang. Dia tercengang saat melihatnya. Awalnya, air es yin dan air yang membara berwarna biru es dan merah tua. Kedua jenis mata air itu dipisahkan dengan jelas. Saat ini, warna kedua jenis mata air ini telah berubah dengan jelas. Mereka menjadi jauh lebih ringan dan bahkan suhunya sepertinya telah berubah. Mata air yin tidak begitu dingin lagi dan mata air yang juga tidak begitu panas. Tidak heran ketika dia berkultivasi sebelumnya, dia samar-samar merasa panas dan dinginnya tidak begitu jelas lagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada sumur api es Yin Yang? Senior Erming, mengapa seperti ini? Apa yang terjadi dengan sumur api es Yin Yang? Lan Xuanyu bertanya pada Erming dengan bingung, "Ada apa? Anda satu-satunya yang masuk untuk berkultivasi. Seharusnya kau yang memberitahuku alasannya." Hati Lan Xuanyu bergetar. Mungkinkah perubahan seperti itu terjadi saat dia mengembunkan Chaos Water? Dia dengan cepat memanggil binatang pencari harta karun di dalam hatinya, "Rea kecil, kita melakukan ini." Sebuah bayangan melintas dan binatang pencari harta karun muncul di dahi Lan Xuanyu. Melihat Erming di depannya, dia mendengus dan berkata, "Sumur es yin yang palsumu tidak akan berhasil. Kami hanya berkultivasi sebentar dan sudah menjadi lebih lemah. Tapi itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, mata air akan bersirkulasi dan secara alami akan kembali ke keadaan semula dalam beberapa hari." Erming memandang binatang pencari harta karun di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tubuh pria ini tidak lagi transparan dan bahkan auranya menjadi lebih kuat. Gelombang spiritualnya terkonsentrasi dan tidak menyebar, dan ada gelombang spiritual samar yang terwujud. Jelas bahwa dia telah mendapatkan beberapa keuntungan. "Kamu membuatnya terdengar sangat mudah. Tahukah Anda bahwa kedua aliran mata air ini terbentuk dari sumber kehidupan planet Shenluo? Apa sebenarnya yang Anda lakukan untuk membuatnya mengkonsumsi begitu banyak energi? Ini menghabiskan esensi planet. Kalian tidak bisa berkultivasi lagi, jika tidak, energi kehidupan seluruh planet Shenluo akan terpengaruh." Binatang pencari harta karun mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ini karena sumber kehidupan planet ini tidak cukup kuat. Kami hanya mengambil sedikit, bahkan 1/10.000 pun tidak." 1/10.000, itu mudah bagimu untuk mengatakannya, tapi itu 1/10.000 dari sumber kehidupan sebuah planet, kata Erming dengan marah. Pada saat yang sama, dia mengamati Lan Xuanyu. Setelah diperiksa lebih dekat, dia segera menyadari perubahan di Lan Xuanyu. Pada saat ini, sisik naga di tubuh Lan Xuanyu telah ditarik kembali dan kulitnya menjadi sebening kristal. Meskipun dia tidak memiliki rambut dan kepalanya botak, dia terlihat sangat lucu. Tapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi kehidupan yang sangat padat. Energi kehidupan ini tidak memancar keluar dan memberi orang perasaan bahwa dia adalah harta langit dan bumi yang paling berharga. Jelas bahwa Lan Xuanyu dapat merasakan perubahan pada tubuhnya. Kekuatan garis keturunannya telah meningkat secara substansial dan inti berwarna pelangi di pusaran garis keturunannya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kekuatan jiwanya juga meningkat sedikit. Meskipun dia tidak tahu peringkat apa itu, dia memperkirakan kekuatan jiwanya telah melampaui peringkat 45. Yang terpenting, dia bisa merasakan kekuatan tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan dan kekuatan spiritualnya meningkat dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Masa kultivasi yang singkat ini sangat bermanfaat baginya. Itu hanya lebih baik daripada beberapa tahun kultivasinya. Binatang pencari harta karun mendengus dan berkata, "Gorila, kamu harus tahu seperti apa masa depan guru dan apa artinya bagi jiwa binatang. Hanya ketika guru benar-benar kembali barulah dia dapat memberi Anda masa depan yang cerah."
Anda tidak tahan membuang sedikit energi ini. Kemarahan di wajah Erming berangsur-angsur menghilang. Dia berkata dengan suara rendah, bukannya aku tidak tahan, tetapi tidak mudah bagi planet Senluo untuk memiliki skala saat ini. Kita tidak bisa memutuskan semuanya di sini. Meskipun Federasi Douluo telah memberi kita sebuah planet untuk berkembang, itu terus berubah di sini. Jika mereka mengetahui bahwa kita telah kehilangan terlalu banyak energi kehidupan, mereka pasti akan datang mencari kita. Pada saat itu, kita akan berada dalam kesulitan besar. Kami membangun sumur api Esin yang secara rahasia dan hanya petinggi Akademi Shrek dan Sekte Tang yang mengetahuinya. Kami tidak mampu kehilangannya. Gelombang 10.000 energi hidup cukup untuk menyebabkan semua alat pemantau menampilkan gelombang data. Kalian tidak bisa melanjutkan, jika tidak, tempat ini mungkin akan terbuka. Lan Xuanyu jelas ingin terus berkultivasi karena manfaat yang dibawa oleh tempat ini terlalu besar. Selama dia terus berkultivasi, dia akan memiliki kemungkinan untuk menembus cincin 5 dalam waktu kurang dari 1 atau 2 bulan. Tempat ini hanyalah sebuah tanah harta karun dan merupakan tempat yang paling cocok baginya untuk berkultivasi. Namun, Erming sudah mengatakannya sejauh ini dan dia tidak bisa lagi bertahan. Senior Erming, aku tidak akan mempersulitmu. Saya hanya akan berhenti berkultivasi di sini. Bisakah aku masih datang setahun sekali di masa depan? Sudut mulut Erming berkedut. Jika kami mengikuti metode kultivasi Anda, jangan datang. Kami tidak akan bisa menerimanya jika Anda datang. Seperti yang dikatakan oleh binatang pencari harta karun, sumur api Yin Yang es kita di sini adalah buatan manusia, bukan yang alami. Metode penyerapan Anda merusak planet Senluo dan akan dengan mudah menyebabkan Federasi Douluo bermasalah dengan kami. Kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Jika Anda ketahuan berkultivasi seperti ini, itu juga bukan hal yang baik untuk Anda. Panen ini cukup untuk Anda cerna untuk jangka waktu tertentu. Kami akan melihat saat Anda menerobos kemacetan berikutnya.